Ya pemirsa, KPU baru saja menggelar rapat konsolidasi dan juga tadi sudah menggelar konferensi pers. Langsung saja kita bergabung bersama dengan rekan kami Syahda Yustiza yang masih berada di JCC. Syahda, tadi apa saja poin-poin yang disampaikan oleh KPU dalam konvers khususnya mengenai tanggapan hasil putusan MK? Baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya memang pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia baru saja tadi usai menggelar konferensi pers ini terkait tentang menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024, di mana tadi berdasarkan hasil konferensi pers yang disampaikan ini ada 2 poin mengenai konsolidasi rapat KPU yang digelar baik dari KPU tingkat pusat, kemudian provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Yang pertama, ini KPU menjelaskan bahwa siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024 yang kalau kita ukur dalam rentang waktu berjalan kurang lebih tinggal 98 hari lagi. Dan kemudian ini juga poin yang tidak kalah penting untuk di-highlight, terutama menyikapi tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pihak Ketua KPU RI yakni Afifuddin menjelaskan bahwasannya ada 4 langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU RI terkait dengan putusan MK yang dilangsungkan pada hari ini, yakni yang pertama bahwasannya KPU RI akan mengambil sikap yakni mengkaji lebih detail dan juga secara komprehensif memahami secara utuh putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tadi disampaikan pada hari ini. Kemudian poin yang kedua, langkah KPU yakni akan melakukan konsultasi bersama dengan DPR RI dan juga pemerintah, di mana untuk konsultasi ini nantinya akan dibahas dalam RDPU atau rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 2 DPR RI mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, nantinya KPU RI akan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi ini bersama dengan partai politik terkait. Selain itu juga yang keempat, maka dari KPU RI nantinya akan berupaya mendalami langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka mendalami putusan Mahkamah Konstitusi sebelum masa pendaftaran calon, termasuk perubahan PKPU dan juga perubahan mekanisme pembentukan peraturan undang-undang. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama Agita dan juga pemirsa, itu tadi 4 poin penting yang mana ini sebagai langkah lebih lanjut dari KPU RI atas putusan MK yang memang ini sempat mengubah perspektif dari bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi ini bisa merubah rencana, mekanisme dan juga rancangan-rancangan yang diatur di dalam pilkada yang akan mendatang. Dan memang selain itu juga kalau saya bisa meng-highlight bagaimana kemudian putusan-putusan MK ini saya ambil dari poin-poin penting, salah satunya ada pasal 40 undang-undang yang memang pilkada ini dibatalkan, sehingga memang dari sini Agita dan juga pemirsa ini ada pasangan calon. Baik, terima kasih Syahda Yustiza, informasi langsung dari JCC atau Jakarta Convention Center.